Selamat pagi, di video ini akan dibahas tentang bab 11 yaitu aspek lingkungan hidup. Nah, terkait aspek lingkungan hidup sudah dibahas sebelumnya di bab 10 aspek yuridis waktu kita membahas tentang em, aspek dari hukumnya kalau misalnya buat usaha yang berkaitan dengan lingkungan itu memang menjadi concern utama. Masalahnya, apakah usaha kalian yang berhubungan dengan lingkungan itu ya, apakah memang sudah memperoleh izin atau belum? Nah, contohnya begini, misalnya pertambangan atau penebangan pohon segala macam. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan lingkungan itu akan menjadi concern dan harus izin dulu. Nah, nanti akan melibatkan beberapa pihak dan istilahnya itu AMDAL memang, analisis mengenai dampak lingkungan. Studi aspek lingkungan hidup bertujuan untuk menentukan apakah secara lingkungan hidup diperkirakan secara layak atau sebaliknya. Jadi balik lagi, setiap bab yang kita pelajari di SKB, intinya tuh layak atau enggak. Makanya di bab sebelumnya, waktu saya tanya lewat WhatsApp, waktu dipelajari di bab 10 ya tentang aspek yuridis, saya nanya, inti babnya pelajari tentang apa ya? Nah, terus ada yang jawab begini, "Untuk mempelajari Bu, layak atau tidaknya suatu usaha." Kalau misalnya jawabannya adalah untuk, mengetahui layak atau tidaknya suatu usaha. Dari bab 1 sampai bab terakhir nanti, bab 12, semuanya memang untuk cari tahu layak atau enggak. Cuma aspeknya kan beda-beda. Kalau yang bab sebelumnya, bab 10 itu dilihat dari aspek yuridisnya. Secara hukum dia udah layak atau belum, izinnya udah lengkap atau belum. Nah, kalau yang bab 11 ini dari aspek lingkungan. Jadi kalau dari segi lingkungan udah bagus atau belum gitu. Nah, contoh misalnya, em, misalnya saya membuat usaha, misalnya yang seperti biasalah contoh umum yang kita pakai misalnya, nasi goreng, misalnya di dekat WD gitu ya. Nah, karena nasi goreng itu, semuanya untuk pembuangan limbahnya segala macam kita tidak, merusak lingkungan, maksudnya tidak mempengaruhi lingkungan, misalnya buangnya kita ada tempat sampah sendiri, pokoknya nggak buang sembarangan deh, nggak buang di selokan atau segala macam gitu. Nah, itu nggak masalah kalau nggak ada dilakukan AMDAL. Nah, tapi kalau misalnya kayak tadi saya bilang pertambangan, terus misalnya yang ada tebang hutan atau misalnya yang buang limbahnya tuh ke sungai atau apa gitu ya, pokoknya yang pengaruh lingkungan, itu harus melakukan AMDAL, nanti ada pihak-pihaknya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan AMDAL atau analisis dampak lingkungan, yang pertama kegunaannya apa, terus peraturan undang-undang yang mengikat tuh apa, jadi nggak sembarangan orang melakukan AMDAL dan bayangkan kalau misalnya nggak ada aturan yang mengikat, ya pasti nggak ada yang jalankan gitu. Nah, komponen AMDAL apa aja, pelaksanaan proses pengelolaan dampak lingkungan, prosesnya bagaimana, isi laporan AMDAL bagaimana, jenis proyek bisnis yang dikenakan wajib AMDAL itu, proyek bisnis seperti apa aja. Nah, nanti di, bagian akhir dari materi ini, itu ada membahas tentang penelitian. Salah satu peneliti hasil laporannya, dia melakukan penelitian terkait AMDAL yang ada di Indonesia. Sebenarnya udah layak atau belum sih, gitu. Saya lanjut slide selanjutnya ya. Ini, info saja dari Pak Kris, nanti boleh kalian sambil baca-baca aja. Nah, yang, sekarang itu mengapa AMDAL? AMDAL diperlukan untuk melakukan suatu studi kelayakan dengan 2 alasan. Pertama, memang undang-undangnya wajib harus ada. Misalnya untuk bisnis tertentu ya, bisnis tertentu, memang undang-undangnya mengatakan, ya kalian perlu AMDAL ya, harus diikuti kalau ada peraturannya. Terus yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Jadi tujuannya AMDAL intinya supaya lingkungan tidak rusak. Um, Kalau nggak salah saya pertengahan, masih tahun ini, terus beberapa bulan yang lalu, mungkin setelah COVID mulai agak reda di Indonesia, sekitar mungkin Juli, Agustus, September, Oktober mungkin ya.
itu di luar negeri itu sedang concern sekali masalah lingkungan. Jadi mereka mengatakan bahwa em, permukaan air laut naik karena pokoknya limbah plastik juga banyak gitu. Pokoknya menjadi concern sekali terkait lingkungan. Nah, salah satu yang disinggung itu apalagi Indonesia gitu ya. Nah, karena salah satu bahan bakar kita kayak batu bara segala macam itu pertambangannya merusak lingkungan. Udah gitu sawit juga sama. Perkebunannya juga merusak lingkungan juga. Nah, jadi pokoknya banyak hal-hal yang berpengaruh terhadap lingkungan yang saat ini menjadi concern sangat luas di luar gitu. Sampai dibahas di konvensi-konvensi internasional, sampai dibahas di forum-forum internasional yang lembaga-lembaga yang membahasnya itu bukan lembaga yang abal-abal, tapi lembaga-lembaga besar. Itu ya, dari info yang saya baca. Jadi emang penting terkait lingkungan untuk akhir-akhir ini. Terus, apa yang dimaksud dengan AMDAL? AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Intinya yang namanya kata kuncinya di analisis ya. Jadi kayak kita mau cari tahu sebenarnya bisnis ini merusak lingkungan atau enggak, pengaruhnya terhadap lingkungan bagaimana. Pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar usaha tersebut bagaimana gitu. Jadi mengetahui dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup dibuat dalam tahap perencanaan dulu dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi nanti kalau misalnya memang sangat merusak ya udah nggak bisa dilaksanakan. Tapi kalau misalnya nggak merusak, aman, misalnya untuk buang limbah misalnya ya, keterangannya mungkin asumsi limbah itu kedengarannya buruk, tapi ternyata limbahnya diolah segala macam, jadi waktu dibuang limbahnya nggak masalah dengan lingkungan gitu. Nah itu masih dikatakan layak ya boleh jalan, tapi kalau udah nggak layak ya udah nggak bisa lagi gitu. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL itu aspek fisika, kimianya, ekologi lingkungan, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sekitar sebagai pelengkap studi kelayakan suatu usaha. AMDAL adalah kajian mengenai, ini ulangi lagi ya, peraturan pemerintah mengenai AMDAL itu ada di nomor 27 tahun 1999. Saya lanjut setelahnya. Apa sih manfaat dari AMDAL? Udah disampaikan berulang-ulang. Intinya sama untuk untuk menghindari kerusakan lingkungan. AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Ya, kata kuncinya ya intinya itu lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan mengembangkan dampak positif sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan atau sustainable. Jadi kalau dulu mungkin kan pernah dengar mungkin istilahnya tebang pilih atau misalnya yang mewajibkan perusahaan kalau misalnya ya dia habis melakukan pertambangan harus melakukan reboisasi misalnya di tempat lain atau misalnya ada beberapa usaha tertentu yang kalau misalnya dia buka lahan lokasi itu kan harus kayak nebang pohonnya, harus kayak ketika buka lahan di situ, yang harus dia lakukan tuh kayak istilahnya ganti rugi karena udah rusak lahan di situ, maka di lahan lain dia harus melakukan reboisasi atau misalnya yang tadi saya sampaikan ada istilahnya tebang pilih, untuk pohon-pohon tertentu atau di wilayah-wilayah tertentu nggak boleh tebang sembarangan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Agar pelaksanaan AMDAL berjalan secara efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perizinan.
Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perizinan di mana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin. Jadi, yang namanya kemarin di aspek yuridis, ketika kita mau buka usaha, kalau misalnya usahanya memang, udah usaha besar ya kan memang perlu izin. Nah, salah satu aspeknya untuk apa, si pemberi izin itu memberikan kita izin atau enggak terkait usaha kita, mereka harus lihat dulu hasil studi AMDAL-nya. Jadi kalau misalnya hasil studi AMDAL-nya mengatakan bahwa ini usahanya merusak banget lingkungan, ya udah mereka akan mempertimbangkan, oh terkait lingkungan ini nggak bagus, terkait apa lagi, oh ternyata ini memang, tidak layak bisnisnya, ya udah nggak dikasih izin. Tapi kalau misalnya, apa namanya, terus hasil studi AMDAL-nya oke, nggak masalah, aman, yang lain juga aman, ya udah diberikan izin. Makanya kalau kalian perhatikan ada usaha yang, izinnya nggak keluar, makanya usahanya tuh kayak berhenti tengah jalan, nggak lanjut, ya karena itu, kalau misalnya nggak ada izin gimana mau lanjut gitu ya. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan izin usaha. Jadi pokoknya ini gitulah, dia analisis terhadap lingkungannya layak atau enggak, dan kalau misalnya layak ya udah, apa, boleh jalan. Dilihat dari segi lingkungan, intinya gitulah ya. Dokumen AMDAL terdiri dari dokumen kerangka acuan, KA ya, kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup. Jadi AMDAL, analisis dampak lingkungan hidup. Yang pertama ada 1, 2, 3, ada 3. Ada dokumen analisis dampak lingkungan hidup, ANDAL, ada dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, misalnya kalian udah, buka lahan di sana. Nah, untuk ngelolanya gimana ya biar nggak, rusak-rusak amat gitu. Nah, atau dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup. Jadi selama, prosesnya udah dikelola ya dipantau lagi, oh ternyata udah dilaksanakan atau belum, nah gitu. Pokoknya semuanya, eee, yang namanya proses ya pasti selalu ada pemantauan atau monitoring sih. Kan, kita untuk menyesuaikan antara standar yang udah ditetapkan dengan yang dijalankan, seperti itu. Terus peraturan dan perundang-undangan. Berlaku secara internasional, peraturan yang bersifat internasional penting untuk diperhatikan oleh mereka yang melakukan studi AMDAL yang berdampak proyeknya akan melampaui daerah yang digunakan secara internasional. Peraturan internasional harus dilakukan kalau misalnya usahanya itu mempengaruhi secara internasional. Jadi, misalnya usahanya di mana-mana dan juga, mmm contohnya, waktu itu ada kasus, kebakaran lingkungan karena buka lahan juga kalau nggak salah, kebakaran lingkungan sampai asapnya tuh ke negara-negara lain. Nah itu kan, udah sampai ke negara tetangga. Nah itu udah tergolong di luar dari negara kita, internasional, dan itu menjadi concern, jadi harus perhatikan, apa namanya, peraturan internasional. Peraturan yang berlaku secara internasional mengenai AMDAL dapat berupa deklarasi, perjanjian bilateral, atau multilateral. Kalau, seperti yang saya sampaikan ya, memang beberapa waktu terakhir ini, sering di konvensi internasional, diingatkan lagi tentang lingkungan. Nah, untuk peraturannya secara rinci, saya nggak ingat, cuma memang, kita ditegur Indonesia, "Oh ingat ya, karena kita memang udah terlalu banyak, usaha yang, apa, merusak lingkungan." Makanya salah satunya tuh, seperti makanya salah satu usahanya kita mulai beralih ke misalnya, energi yang terbarukan. Misalnya, oh ya mulai pelan-pelan pakai kalau misalnya kalau bisa, bahan bakar itu diganti, jadi listrik atau, concern ke baterai misalnya. Jadi sekarang tuh kayak kendaraan-kendaraan mulai ke kendaraan listrik. Terus apa lagi tadi saya mau ngomong ya? Mmm, oh iya, contohnya salah satunya itu di Eropa apa di Belanda, saya lupa. Eropa apa Belanda, mereka itu udah, distribusi terkait
minyak goreng, itu mereka nggak mau pakai minyak goreng yang dari kelapa sawit lagi. Karena kelapa sawit itu kan tanamannya kurang baik bagi lingkungan. Jadi mereka kayak mewajibkan warga negara nggak boleh lagi pakai minyak goreng dari kelapa sawit. Mereka harus pakai minyak, saya lupa penggantinya apa. Entah minyak jagung atau minyak apa. Kalau kalian lihat di supermarket itu biasa ada. Dia itu deretannya dekat dengan minyak goreng. Nah, kalian lihat aja. Cuma dia bukan dari kelapa sawit, penggantinya gitu. Nah, untuk negara di Eropa sana, terutama Belanda atau mana saya lupa, pokoknya bagian Eropa, mereka udah nggak boleh pokoknya pakai sawit gitu. Dan mereka juga nggak terima juga segala impor dari negara misalnya Indonesia atau apa tentang apa pokoknya kelapa sawit, produk kelapa sawit itu nggak terima lagi karena bagi mereka itu benar-benar merusak lingkungan. Walaupun itu bukan lingkungan mereka yang dirusak, tapi nanamnya di Indonesia tetap bagi mereka itu concern terhadap lingkungannya tinggi. Jadi mereka nggak apa namanya pakai produk itu lagi. Nah, sampai segitunya ya kalau orang luar ya. Nah, bisa juga misalnya di forum internasional yang seperti saya katakan, misalnya mereka lihat, oh pertambangan di Indonesia banyak banget pertambangan batu baranya, pertambangan ini itu dan benar-benar merusak sekali dengan lingkungan. Nah, itu bisa ditegur. Padahal walaupun bukan daerah mereka yang dirusak, misalnya daerah Indonesia ya. Nah, itu juga ditegur. Karena yang namanya kita tinggal di bumi yang sama, ya pasti berpengaruh terhadap lingkungan global. Nah, jadi tetap ditegur, nah harus diperbaiki lah bagaimana gitu ya. Oke, next. Ya, sama juga Ani, saya pokoknya saya ngomongnya sesuai yang saya ingat aja. Sampai-sampai saking concern akhir-akhir ini tentang lingkungan ya, mereka mengatakan bahwa selain COVID, eh, apa namanya bumi itu eh, juga krisis dan harus penting juga tentang lingkungan. Jadi makanya saya perhatikan juga apa di tingkat pendidikan pokoknya anak-anak sekolah itu kalau bisa mengadakan lomba pasti temanya semua lingkungan karena berkaitan dengan itu. Nah, kita tahu ya, contohnya misalnya COVID-19 itu yang udah dialami pokoknya semua negara dan itu menjadi hal yang penting kayak untuk dibahas apa namanya, pokoknya pada kalut deh tentang masalah ini. Nah, sampai lingkungan itu disetarakan dengan COVID-19, itu berarti benar-benar udah dalam situasi yang kayak gawat darurat. Makanya benar-benar seperti yang saya sampaikan, lingkungan tuh lagi eh, benar-benar disinggung, dibahas di segala forum internasional akhir-akhir ini belakangan ini. Selanjutnya terkait dengan prosedur AMDAL, ini terdiri dari pertama itu proses penapisan atau screening kita apa ya istilahnya kayak pilih-pilih. Nah, yang mana yang wajib andal, yang mana enggak. Ada di bawah sini juga sih pengertiannya. Dia proses ani. Penapisan atau screening itu istilahnya sama dengan ini, proses seleksi kegiatan wajib andal. Menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun amdal atau tidak. Jadi kita pilih-pilih lah, misalnya tadi lah kita usahanya nasi goreng, oh ternyata belum perlu amdal, ya udah nggak usah dilaksanakan. Karena melakukan amdal itu ada modalnya juga, ada biayanya juga. Jadi jangan semua usaha juga kalian lakukan amdal, ya pilih-pilih mana yang perlu, yang mana yang enggak. Terus proses pengumuman dan konsultasi masyarakat, kita lihat survei ke masyarakat sekitar, toko-toko utamanya, toko-toko masyarakatnya. Terus penyusunan dan penilaian tadi kerangka acuan ya. Nah, proses penyusunan ini, 3 kerangka acuan ini, apa, dokumen analisis dampak lingkungannya, rencana pengelolaan lingkungan, dan pemantauan, kita susun supaya kita bisa dicentang-centang lah kalau misalnya udah ada dokumennya. Jadi kita bisa tahu, oh ini udah oke belum, ini udah oke belum gitu. Terus penyusunan dan penilaian, nah ini sama ya. Penyusunan penilaian andal, RKL, RPL itu ya bagian dari ini tadi, kerangka acuan. Dan proses ini. Ini ulang aja sih jelasin ini. Jadi prosedurnya ya 3 ini. Screening dulu, lihat yang mana yang perlu amdal, yang mana enggak. Besok mulai konsultasi lah dengan masyarakat, kira-kira ini masalahnya di mana ya? Oh, ternyata merusak
misalnya sungai atau misalnya oh ternyata bisa menyebabkan masyarakat sekitar tuh ada penyakit atau apa gitu. Jadi coba disurvei-survei dulu terus baru kita nyusun dokumennya. Kira-kira harus gimana pengelolaannya, pemantauannya harus kayak gimana gitu. Terus ini, siapa sih yang harus menyusun AMDAL? Nah, dokumen AMDAL itu harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha atau kegiatan. Jadi, intinya adalah pemilik usahanya. Kalau misalnya kalian itu yang punya bisnisnya, ya memang harus perusahaan kalian yang melakukan AMDAL. Nah, cuma perusahaan kan misalnya logikanya gini aja ya, kalian buka usaha misalnya pertambangan atau apa, ya kalian kan pasti nggak begitu paham tentang undang-undangnya AMDAL, apa itu apa pengaruhnya zat kimianya berhubungan tentang apa segala macam. Nah, memang dalam menyusun ini kalian bisa minta jasa konsultan. Memang ada pihak-pihak tertentunya mereka udah jago banget soal ini, punya sertifikasi juga, dan adalah pihak-pihak yang biasanya sih dari organisasi lingkungan yang memang lulusannya tentang itu, jurusannya itu, dan semua sertifikasinya berhubungan dengan itu. Biasanya begitu ya orangnya ya. Untuk jasa-jasa mereka untuk membantu menyusun dokumen-dokumen AMDAL yang tadi yang kerangka acuan. Penyusunan dokumen AMDAL harus penyusun dokumen AMDAL itu harus punya sertifikat penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya yang seperti saya sampaikan tadi. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal nomor 9 2000. Nah, ini pokoknya yang namanya peraturan pemerintah pasti ada formatnya lah, gimana ya diikuti aja. Next, siapa saja pihak yang terlibat dalam proses AMDAL? Seperti tadi ya, pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah komisi penilai AMDAL-nya. Nah, pihak pemerintahnya, pokoknya penilainya gitulah ya. Nah, terserah pemerintah, misalnya pemerintah mau ajak tokoh-tokoh tertentu untuk jadi tim penilainya juga bisa. Pokoknya intinya di-handle mereka. Terus pemangkasannya pemilik usahanya dan juga masyarakat yang berkepentingan yang berhubungan di lokasi tersebut yang yang terkena dampak dari usaha tersebut. Selanjutnya saya upload di video terpisah supaya tidak terlalu panjang tentang hasil penelitian oleh peneliti yang namanya Eri N. Megantara. Dia melakukan penelitian terkait peningkatan kualitas pelaksanaan proses AMDAL dari Unpad ya. Nah, mungkin tahunnya udah agak lama, jadi tahun 2005. Kita perhatikan hasil penelitiannya ya di video selanjutnya.